Sidratul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini surat Yunus masih ada. Ayat yang ke-107. Mudah-mudahan ayat-ayat yang telah kita kaji bisa nambahi pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita, seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyas salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaska, dan jika menimpahkan kepada kamu Allah bidurrin dengan kemadharatan, fala kasyifa, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan kemadharatan itu illa huwa, kecuali dia Allah sendiri. Wa yuridka, dan jika dia menghendaki kepada kamu bi khairin, dengan kebaikan, fala radda, maka tidak ada orang yang bisa menolak li fadlihi, kepada karunia-Nya. Yusibu bihi, Allah memberikan bihi, dengannya kebaikan, man, kepada siapa yang yasya'u dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa huwa, dan dia Allah al-ghafuru, zat yang maha pengampun, ar-rahim, zat yang maha penyayang. Ayat sebelumnya kemarin itu wala tad'u min dunillahi, dan jangan kamu menyeru berdoa kepada selain Allah, malayan fa'u, kepada berhala-berhala yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepada kamu, walayadzuruka, dan juga tidak bisa mendatangkan bahaya. Fa'in fa'alta, maka jika kamu melakukan apa? Menyembah kepada berhala-berhala tadi yang tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan juga tidak bisa mendatangkan kemadharatan, fa innaka idzan minadh dhalimin, kalau kamu melakukan
menyembah berhala seperti orang-orang kafir itu, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian nyambung ayat berikutnya, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu. Kalau Allah sudah menimpakan suatu kemadharatan kepada seseorang atau kepada kaum, fala kashifalahu illa huwa, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan, menghilangkan kemadharatan malapetaka yang Allah berikan, illa huwa, kecuali Allah sendiri yang menghilangkan. Contoh misalnya bahaya-bahaya yang sudah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, misalnya contoh Nabi Nuh yang diberikan musibah umatnya dihancurkan oleh Allah, umat-umat orang yang kafir dengan banjir bandangnya. Siapa yang bisa menolak banjir bandang yang datang itu? Kecuali ya Allah sendiri, sat-sat karpe dewi. Siapa yang bisa menghalau atau bisa menolak jikalau Allah mendatangkan angin topan badai yang begitu dahsyat kepada sebuah negeri? Enggak ada yang bisa, kecuali Allah sendiri yang mampu menghentikannya. Wa yuridka bi khairin, dan juga sama jika Allah menghendaki kepada kamu dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa kesehatan, kebaikan itu bisa keberuntungan, kebaikan itu bisa kemenangan. Nek Allah wis menghendaki nang awakmu ngekei kebaikan berupa kesehatan, berupa keuntungan, berupa kemenangan, fala raddah li fadli, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolak apa itu keutamaan fadl yang diberikan oleh orang itu tadi. Jadi inilah Allah itu kalau memberikan keutamaan kepada seseorang juga tidak akan bisa ditolak. Siapapun tidak akan mampu menolaknya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, Allah memberikan kenikmatan kebaikan kepada siapa yang Dia kehendaki, tentunya orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan itu. Wa huwa al-ghafur ar-rahim, dialah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah itu sudah Maha Pengampun, sudah terus Maha Penyayang lagi. Baiknya kurang apa Allah kepada kita? Oke. Tapi kita sebagai hambanya itu yang terus-menerus tidak mau bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Segala sumber-sumber kehidupan sudah disediakan oleh Allah. Air disediakan oleh Allah, nggak akan kekurangan air. Udara disediakan oleh Allah, nggak akan kekurangan udara. Terus makanan-makanan yang lain, buah-buahan yang lain sudah berlimpah sampai turah-turah. Itu sumber-sumber kehidupan yang Allah berikan kepada manusia. Kul ya ayyuhan nas, kul katakan Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu sekalian al-haqqu, kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, berupa terutusnya Nabi Muhammad dan juga agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, juga kitab suci yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad. Telah datang kepada kamu sekalian suatu kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Faman ihtada, maka barang siapa yang ihtada, mendapat petunjuk dari Allah, fa innama yahtadi li nafsihi, maka petunjuk itu akan bermanfaat li nafsihi, bagi dirinya sendiri. Nek wong iku wis mengikuti petunjuk berupa kebenaran, mengikuti apa yang Rasul sampaikan, mengikuti apa yang Allah firmankan, sehingga dia mendapat petunjuk kepada jalan kebenaran,
maka petunjuk kepada jalan kebenaran itu li nafsihi, manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat tidak mau mengikuti petunjuk di dalam Al-Qur'an, fa innama yadhillu 'alaiha, maka kesesatan yang dia lakukan itu akan menimpa kepada dirinya sendiri berupa hukuman dari Allah dan siksa dari Allah karena perbuatan zalim yang mereka lakukan. Wa ma ana 'alaikum biwakil, kata Rasulullah, dan tidaklah aku itu orang yang mampu menjaga amal-amal kalian. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mampu menjaga amal kula jenengan itu, kecuali kita sendiri yang menjaga amal-amal kita sendiri. Tuh. Tapi Rasulullah sebagai seorang Rasul membela mati-matian terhadap umatnya itu, sampai dibelani Rasulullah wis mlebu swarga, Rasulullah balik metu maneh gara-gara membela umatnya yang masih ada yang tertinggal di neraka. Pembelaannya seperti itu Rasulullah kepada umatnya. Itulah Rasul kita yang kita harap-harap syafaatnya, gitu ya. Kita harap-harap syafaatnya. Makanya kita kalau biar cepat nanti mendapatkan syafaat dari Rasul, ya berarti kita harus setia mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul yang sampai kepada kita. Yang kedua adalah gemar membaca sholawat kepadanya, ya, membaca sholawat kepadanya. Apalagi ini bulannya sudah bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Maulud. Nah gitu kan, Rabiul Awal, wong Jawa ngarani bulan Maulud. Begitu kan? Nah, pokoknya gak bulan cangkem lah. Wong Jawa itu kan gampang, mulutan. Nah, ngoten sih. Bulan mulutan, ndok musala ndok mulutan. Gampang. Kan gitu gitu. Apa mulutan niku? Mulu-mulu mangan ketan ngono jarene. Gampang nek gawe jeneng gampang tok wis wong Jawa wis gak ambil sulit pokoke wis. Ya kan gitu kan. Selo nyesele barang sing ala. Makanya gak oleh duwe gawe bulan Selo. Padahal bulan itu bulan apa? Ya karena sudah dinas oleh orang-orang Jawa sendiri ya wis. Ya akhirnya ya jadi turutan. Begitu. Wattabi, dan ikutilah Muhammad mayuha, apa yang diwahyukan ilaika kepadamu berupa Al-Qur'an. Ya. Wasbir, dan bersabarlah kamu untuk mengikuti hukum-hukum yang ada dalam firman Allah itu. Hatta yahkumallahu, sehingga Allah yang memutuskan hukum itu. Wa huwa, dan dia Allah khairul hakimin, sebaik-baik zat yang memberikan hukum kepada hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hidup di dunia ini yang menjadi hakim adalah Allah. Karena Allah itu akan menghukumi di antara amal-amal yang kita perbuat, dan dia khairul hakimin, sebaik-baik zat yang menghukumi. Hukum dunia bisa dimanipulasi, hukum dunia bisa dibeli, gitu. Tapi hukumnya Allah sekali-kali tidak akan pernah bisa dibohongi oleh siapapun, dan dibeli berapapun tidak akan pernah bisa. Nah kan gitu kan ya. Makanya, dan orang hidup di dunia ini yang mengawasi adalah Allah. Yang mengawasi Allah, terus yang menghukumi nanti Allah. Gitu ya. Yang mengawasi Allah, yang menghukumi Allah.
Bagaimanapun perbuatan jelek yang kalian sembunyikan, yang kalian bungkus dengan apapun, maka Allah tetap tahu, Allah tetap melihat dan akan dihukumi. Itu. Maka orang itu kalau sudah imannya mantap, akidahnya kuat, terus menjalankan syariat dengan benar, gak berani kita hidup di dunia itu mau berbuat maksiat, gak berani. Allah tahu kok. Ya apa iso wani dulu piye? Sembunyi di mana kita dari pengawasan Allah itu? Mau kemana kita itu? Kan begitu kan? Kita akan sembunyi di mana? Kita mengadakan pertemuan di gedung yang mana? Tidak ada yang tahu. Allah tetap tahu. Itu sehingga kalau tauhid kita ini mantap betul di dalam diri kita, dalam hati kita, nggak berani kita mau berbuat bohong, nggak berani kita mau mengurangi timbangan, nggak berani kita mau korupsi. Betul nggak? Ini masalahnya. Ya. Orang berani bohong, orang berani mengurangi timbangan, orang berani korupsi, ya karena kurang mancep akidahnya, kurang merasa diawasi oleh Allah. Itu kurang merasa diawasi Allah. Nah, kenapa kok iso kurang merasa diawasi oleh Allah? Karena hubbud dunya, penyakit terlalu cinta kepada dunia itu akhirnya menghilangkan akidah. Akidah dalam bentuk akidah yang dalam, yang merasa diawasi oleh Allah tadi loh, itu lupa. Itu ya, itulah pengaruh dunia yang sering menjerumuskan manusia ini. Pengaruh dunia itu luar biasa. Itu ya. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad disuruh wattabi ma yuha. Ini kitabnya kepada Nabi Muhammad, tapi juga untuk kita umatnya. Gitu. Ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu, dan juga berarti umatmu juga ajakan mengikuti, gitu maksudnya. Wasbir. Nah, di sini lo ada kalimat wasbir. Dalam menjalankan atau mengikuti apa yang Allah wahyukan itu butuh kesabaran, Pak. Wasbir loh. Ya, wasbir. Karena tidak semua orang bisa mengikuti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Tidak semua orang. Kan begitu kan? Kalau tidak bersabar, maksudnya bersabar itu terus-menerus ikuti firman Allah. Jangan sampai melenceng dalam kamu menjalani hidup ini. Wasbir, wasbir, bersabarlah. Gitu, ya. Ya, bersabarlah itu termasuk ngempet itu loh, Pak. Bersabarlah dengan gaji segitu, bersabarlah. Yang penting halal, kan begitu kan? Yang penting gaji yang saya peroleh itu betul-betul gaji yang halal. Gitu loh. Yang kebanyakannya kan gak sabar. Nah, di sini ada kalimat wasbir. Ya, teman-teman sekantornya, seprofesinya sudah punya ini, dia belum punya. Akhirnya gak sabar. Ya kan begitu. Mau sore kanca-kancaku wis duwe ngene, ngene, omah wis kok ngene, aku sik koyo ngene ae. Akhirnya kan muncul begitu. Dan aku jujur terus kayak gini ya tetap ngene iki. Kalah mbek kanca ini. Nah itu Pak. Makanya kita dalam menjalankan syariat itu wasbir, bersabarlah. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan Allah dan maksiatnya. Ini tidak semua orang, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Hatta yahkumallahu, sehingga Allah yang menghukumi, ya,
amal-amal yang kita lakukan itu wa huwa khairul hakimin, dan dia itu sebaik-baik zat yang menghukumi. Itu okay. Kalau di hadapan Allah terus dihisab, mau buat apa kita ini? Mau berbuat apa? Di dalam surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari penghisapan perhitungan amal itu mulutnya dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, dua tangan mereka ini berbicara. Coba. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya menyaksikan. Mau berbuat apa kita? Di hadapan Allah mulut dikunci, tangan berbicara. Katanya berbuat apa? Begitu loh. Nah, kalau tahu-tahu begitu itu Masya Allah. Jadi gak bisa, kita ini berkelit kemana, mau sembunyi di mana, gak bisa. Ya, gak bisa. Barangkali ada yang ditanyakan, mumpung belum masuk ke ayat surat baru, surat berikutnya, kalau ada yang ditanyakan monggo. Tapi mic-nya tadi begitu di on kan kok iso bunyi tadi. Barangkali ada yang ditanyakan monggo. Itu renggang paling biasa. Oh, betul nggih. Oh, sakti ya teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini ada pertanyaan kayaknya itu memang dari apa yang dikaji dari Indonesia. Zamannya Rasul kan ada perang harta itu, harta warisan ya, harta rampasan. Itu katanya kan halal ya. Tapi kan disesuaikan dengan situasi sekarang. Karena kan pembunuh itu kan merampas harta orang-orang yang dari Indonesia. Itu gimana Ustaz? Hukumnya halal atau haram? Menjarah ya? Ya, menjarah. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta rampasan perang itu dihukumi halal. Ya. Jadi jelas kan, musuhnya ini jelas. Musuhnya orang kafir. Jelas kan? Beda akidah. Kafir. Kenapa harta rampasan perang itu kok halal? Loh iya. Sebab kalau tidak kita rampas, nanti akan digunakan memusuhi kita lagi. Logikanya begitu, Pak. Sama saja logikanya dengan jenengan nangkap maling. Gowo linggis, gowo opo wae maling. Jenengan tangkap. Mosok linggisnya jenengan weno maneh. Ini linggisnya tak weno maneh ge jugil mahan ge. Itu Pak. Landasan rasional hukum harta rampasan perang itu halal itu ya biar tidak dibuat untuk memusuhi orang Islam lagi. Maka harta rampasan perang itu halal, boleh dimiliki dan bahkan dibagi. Tapi kalau penjarahan Pak, ini beda Pak. Penjarahan itu identik dengan perampokan, kan begitu kan? Ini jelas nggak boleh Pak, nggak boleh. Demonstrasi itu boleh, tapi anarkis yang tidak boleh, kan gitu kan? Demonstrasi itu boleh, asalkan dengan cara yang baik, menyampaikan aspirasi dengan baik supaya didengar, nggak apa-apa, diperbolehkan dalam Islam. Yang tidak boleh itu berbuat anarkis, merusak. Ini jelas tidak boleh. Nah, ini masalahnya. Jadi begitu. Jadi yang dijara-jara itu tidak sama dengan harta rampasan perang, tidak sama. Karena Rasulullah itu jelas musuhnya kafir kan itu kan. Terus diawali dengan peperangan, nah, kan begitu. Ini tidak jelas musuhnya. Yo gak diawali peperangan, yo malah sama-sama muslimnya kalau bisa-bisa, kan begitu kan. Nah,
kan gitu masalahnya. Jadi tidak bisa disamakan dengan harta rampasan perang, tidak bisa. Bagaimanapun penjarahan itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Bisa. Seandainya dia itu penafsirannya begini, dia itu hartanya itu didapat dari korupsi uangnya. Itu kan nggak benar kan? Soalnya kalau nggak dari penghasilan sendiri, penghasilan sendiri itu mungkin bisa diterima. Kalau dia dari korupsi itu kan juga uangnya tak bisa. Terima kasih. Salam. Itu kan diperoleh dari korupsi, misalnya begitu kan? Oke. Kalau begitu, karena negara ini ada pemerintahan, maka berarti yang mengambil hartanya dia harus pemerintah. Tidak boleh pribadi. Sebab nanti kalau pribadi diperbolehkan, ya rusak nanti. Kan begitu kan? Harus tetap lewat jalur hukum. Ya bagaimana negara itu harus seadil-adilnya untuk menindak itu. Jadi tetap seperti itu, Pak. Jadi tidak boleh. Nanti ikut tuh kalau diperbolehkan menjara semua nanti. Ya kan begitu. Jadi tetap tidak boleh ya. Gitu. Ya itu. Ya kita sendiri juga tidak tahu itu diperoleh dari korupsi apa tidak juga tidak tahu. Yo campur gajinya juga hasil korupsi juga kita tidak tahu kan begitu ya. Nah ini pemerintah yang harus ngambil tindakan tegas gitu ya, seperti itu. Jadi tindakan seperti itu tetap tidak setuju, tetap tidak boleh, tidak diperbolehkan dalam Islam. Contohnya juga merusak fasilitas umum, saya juga tidak setuju. Gak melu-melu terus dirusak kan ya, fasilitas tidak ikut-ikut terus dirusak ya. Ini saya tidak setuju ya, dan agama kita pun juga tidak setuju dengan cara-cara seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kembali normal ya, kondusif ya. Mudah-mudahan kembali kondusif negara kita ini Pak ya Allah, khususnya Jawa Timur, khususnya lagi Surabaya. Jadi goro-goro itu sampai sekarang itu pembelajaran daring Pak ya, siswa nggak boleh ke sekolah. Jadi saya tadi juga lewat Zoom. Wah itu lah berlaku mana di pandemi kayak zaman pandemi 2 tahun kita pembelajaran pakai Zoom ini. Aduh ya Allah ya, ini gara-gara ya kondisi kurang stabil ya. Ya Allah, mudah-mudahan panjenengan paringi negara yang aman ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Pemimpin-pemimpin kita doakan mudah-mudahan pemimpin yang adil, pemimpin yang diberikan kekuatan untuk menjalankan hukum-hukum Allah, sehingga dia dalam memimpin negeri ini mengutamakan keadilan gitu ya. Kita doakan aja Pak, kita ini tidak bisa apa-apa kecuali bisa mendoakan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud. Alif Lam Ra. Kitabun yaitu Al-Quran itu adalah kitab uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya tersusun dengan rapi. Summa kemudian fussilat, telah dijelaskan ayat-ayat yang tersusun dengan rapi tadi, min ladun hakimin khabir, dari sisi zat yang maha bijaksana dan yang maha khabirun, maha teliti. Al-Quran itu adalah kitab suci yang ayat-ayatnya tersusun dengan rapi, yang telah dijelaskan secara jelas dari Allah yang maha hakim, yang maha khabir, yang maha bijaksana, yang maha teliti. Itu ya. Alif Lam Ra ya. Hanya Allah yang tahu artinya. Ini beberapa mufassir itu menafsirkan hanya Allah yang tahu artinya, karena huruf-huruf yang dibuat untuk mengawali Al-Quran, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra,
Hamim, Yasin. Huruf-huruf seperti itu tidak ada yang berani menafsirkan, mengembalikan kepada Allah. Tapi ada seorang ulama yang menafsirkan bahwa alif lam mim ra, alif lam toha dan lain sebagainya itu, pelajarilah Al-Quran itu secara tuntas mulai alif sampai mim sampai habis gitu. Ini syaratnya seperti itu. Jadi kalau kamu ingin mempelajari Al-Quran, jangan sepotong-potong, pelajarilah mulai alif sampai hamzah ya. Itu maksudnya, isyaratnya seperti itu. Allah ta'budu, agar janganlah kalian menyembah illallah kecuali kepada Allah. Innani, sesungguhnya aku, lakum bagi kamu sekalian, Nabi Muhammad maksudnya, minhu darinya, nadhirun orang yang memberi peringatan, wa basyirun dan memberikan kabar gembira. Jadi Nabi Muhammad itu diutus di muka bumi itu adalah nadhirun, orang yang membawa peringatan bagi orang-orang kafir, diberikan peringatan, wa basyirun dan membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang mengikuti ajarannya. Wa anistaghfiru, dan beristighfarlah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kamu sekalian, summa, kemudian tubu, bertaubatlah, ilaihi, kepadanya. Yumatikum, Allah akan memberikan kesenangan kepada kalian, mataan, dengan kesenangan, hasanan yang baik di dunia, ila ajalin, sampai ajal, batas waktu yang ditentukan, musamman yang ditentukan. Wayuti, dan dia Allah akan memberi kulladzi fadlin, tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, fadlahu, keutamaannya. Wa in tawallau, dan jika kalian berpaling, fa inni, maka sungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, akhafu, aku takut, alaikum, atas kamu sekalian, adzab yaumin, yaitu siksa pada hari kabirin yang besar, maksudnya siksa pada hari kiamat. Jadi ayat ini satu, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya. Jadi hadisnya Kanjeng Nabi begini, ada dua hadis. Hadis yang pertama mengatakan, dalam satu hari satu malam aku tidak kurang beristighfar dan bertaubat kepada Allah 70 kali. Rasulullah mengatakan. Dalam hadis berikutnya, riwayat yang lain, dalam waktu satu hari satu malam aku beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali dan bertaubat kepada Allah. Nah, Al-Quran yang mengatakan beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu sekalian dan bertaubatlah. Kanjeng Nabi mengatakan dalam sehari semalam aku tidak kurang beristighfar 100 kali kepada Allah dan juga bertaubat kepada Allah. Nek dipikir-pikir memangnya Kanjeng Nabi duwe dosa apa beristighfar? Tidak. Walaupun Kanjeng Nabi itu maksum, orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi beliau masih merasa salah, menjadi orang ini masih merasa salah, makanya beliau tetap beristighfar kepada Allah. Kanjeng Nabi wis gak duwe dosa, Bapak Ibu, wis dijamin mlebu swarga, sedina suwengi gak kurang istighfar ping pinten? Ping 100. Lah kula jenengan iki dereng karuan jaminan mlebu swarga. Berarti kudu ping pira awak dhewe? Sakake astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus saya tidak harus di dalam masjid kok istighfar niku, dan dengan melaku astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Terus beristighfar kepada Allah. Karena di dalam hadis juga banyak orang yang mengistiqomahkan membaca istighfar itu akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah setiap kesulitan. Orang akan diberikan rezeki dari Allah yang tanpa disangka-sangka datangnya rezeki itu sudah banyak keistimewaan istighfar itu. Jadi ayat ini menyuruh beristighfar, ya, beristighfar. Kalau kamu mau beristighfar dan mau bertaubat terus kepada Allah, ya, yumatikum mataan hasanan, Allah akan memberikan kehidupan kamu dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang menyenangkan. Itu. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang panjenengan lantunkan itu tidak akan sia-sia. Itu baliknya ke kita sendiri. Ya, kembalinya adalah kepada kita. Itu yang pendek astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada lagi yang panjang namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar, rajai istighfar, tapi rodok dawa. Itu nek enteng-entengan ya siki ae astagfirullahaladzim, 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 terus begitu. Ini luar biasa, ya. Terus kamu akan diberikan kehidupan yang menyenangkan, kata Allah. Terus setelah itu wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan tiap-tiap yang mempunyai keutamaan keutamaannya. Maksudnya begini Bapak Ibu, jenengan kalau mengistiqomahkan, ini contohnya istighfar, mengistiqomahkan istighfar, nanti akan diberikan keutamaan-keutamaan dari Allah. Ya kita tidak tahu keutamaan apa yang Allah berikan kepada kita, kita tidak tahu. Yang penting kita istiqomahkan dulu. Segala sesuatu kebaikan, kalimat thayyibah yang panjenengan istiqomahkan itu akan keluar keutamaan-keutamaannya nanti. Dan itu Allah sendiri yang memberikan keutamaan itu. Kita tidak tahu, gitu kan? Kita ini tidak tahu keutamaan itu. Yang jelas kalimat-kalimat thayyibah yang kita istiqomahkan itu, apa berupa istighfar atau berupa sholawat atau berupa tasbih, semuanya itu akan mendatangkan fadl. Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan dari kalimat-kalimat yang kita baca, yang kita istiqomahkan itu. Monggo panjenengan punya amalan masing-masing, ya. Yang jelas sudah ada perintahnya, ya tinggal kita tinggal mengistiqomahkan saja. Apa setiap hari, setiap malam jenengan berapa ratus kali, monggo, gak adik dihitung gak apa-apa, dihitung monggo, gak dihitung gak apa-apa. Yang jelas di sini tidak ada harus sekian kali. Cuma Rasulullah tadi tidak kurang dari 70 kali, hadis berikutnya tidak kurang dari 100 kali. Nah, kalau kita ya ojo 100 kali nih iso. Kanjeng Nabi jaminan swarga. Ini iso 500 kali, bahkan gak dihitung wis. Saubat tingkae jenengan mlaku-mlaku nang pasar wis istighfar terus ngoten nggih. Istighfar terus. Gitu. Sampun nggih. Nanti kita lanjutkan. Gak ada pertanyaan? Wah.
sampai surat Hud sampai ayat 3. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian dan kita tetap istiqomah dalam jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.